إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Rabbul Alamin dengan sebaik-baik ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari seluruh dosa yang kita kerjakan, dan kita menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan atau tugas yang paling mulia adalah tugas para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berdakwah, mengajak manusia agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada manusia agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Ini adalah tugas para nabi dan juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Tuhanku, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui sesuatu dari Allah yang tidak kalian ketahui. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya tujuan dakwah beliau, ajakan beliau adalah ingin memberikan nasihat. Apa itu nasihat? Yaitu iradatul khair lil ghair, mengharapkan kebaikan untuk orang lain ketika umatnya terjerumus di dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran. Maka Nabi Nuh datang dengan memberikan nasihat kepada mereka, karena Nabi Nuh ingin kebaikan yang mereka dapatkan. Seandainya orang-orang yang kufur dan syirik itu dibiarkan, maka tidak merugikan Nabi Nuh dan tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, ingin menyelamatkan mereka dari siksa neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan manusia orang yang sangat perhatian, orang yang sangat sayang kepada umatnya, sangat sabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun berdakwah, menyampaikan sesuatu yang sama. Mungkin kalau kita diberi tugas yang serupa, hanya beberapa hari kita akan bosan. Kita akan bosan. Sebagian orang menjadi guru mut-mutan, ya, kadang semangat, kadang tidak, kadang bosan, kadang tidak, ya. Tetapi Nabi Nuh 950 tahun beliau tidak pernah bosan, beliau terus mendakwahi kaumnya. Maka ini adalah tugas yang sangat mulia, an-nasihah, memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu iradatul khair lil ghair, mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Salih. Nabi Salih memiliki umat kaum Tsamud. Setelah kaumnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berceramah kepada mereka, fatawalla anhum, beliau pun berpaling dari mereka.
fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian pesan dari Allah, pesan dari Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku sudah berusaha memberikan nasihat untuk kalian, walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian ini enggak suka dengan orang-orang yang memberi nasihat. Itu adalah tugas para nabi, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang luar biasa. Maka ini adalah ibadah. Ya, memberi nasihat kepada orang lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan, betul-betul menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau seseorang menegur misalkan, tapi dalam hatinya itu bukan untuk menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk kebaikan pada orang lain, tapi sebaliknya dia menegur tujuannya apa? Untuk menghancurkan, untuk merendahkan, untuk supaya dia itu harga dirinya jatuh, ya, maka ini bukanlah nasihat. Ini adalah penghinaan, ya. Ini adalah caci maki. Ini adalah merusak nama baik seorang muslim. Ini haram, entah secara langsung atau di medsos, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati jamaah, lisan kita dan sekarang tangan kita harus hati-hati. Banyak ruwaibidah, rajulun tafih, itu orang-orang yang tidak punya nilai di hadapan Allah, tidaklah di hadapan para ulama, enggak punya ilmu, tetapi mereka berani bicara. Tapi kebanyakan berani bicara itu sembunyi-sembunyi, ya, berbicara kotor, ya, berbicara merusak dakwah tauhid, dakwah sunnah dirusak dengan ucapan-ucapan kotornya, menjatuhkan para ulama, ya. Maka ini adalah suatu kebusukan, bukan nasihat. Nasihat itu didasari dengan ikhlas karena Allah, ingin meninggikan kalimatullah, dan juga dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara memberikan nasihat, yaitu dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik, serulah, ajaklah mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Yang pertama modalnya adalah al hikmah. Apa itu hikmah? Ibnu Jarir mengatakan al hikmah itu bima anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah, yaitu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah. Ini adalah sumber hukum, sumber ilmu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan orang-orang yang takut kepada ancaman Allah itu dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an, wa anzir bihi, dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan supaya seseorang itu berdakwah dengan Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi setelah al-hikmah? Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat, dengan ucapan-ucapan wa'adh, yaitu pelajaran, ya. Dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Apa itu? Berkata Ibnu Jarir selanjutnya, bima fihi minaz zawajiri wal waqa'i bin nas dzakarahum bihi, ya. Yaitu menyebutkan kepada manusia tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, suatu kisah-kisah yang menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah, tentang orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan supaya hati seseorang itu takut, mengambil pelajaran. Oh iya, aku nanti kalau melakukan seperti ini aku mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menceritakan kisah Nabi Lut, menceritakan kisah Nabi Nuh dan lain sebagainya, supaya kita mengambil pelajaran. Kemudian yang terakhir apa? Yang ketiga, ya, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga adalah jidal,
yaitu diskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Diskusi dengan cara yang baik. Apa itu? Man ihtaja minhum ila munadharatin wa jidalin, yaitu untuk orang-orang yang memang dibutuhkan munadharah, diskusi dan juga perdebatan, ya. Maka dilakukanlah apa? Perdebatan. Tapi apa? Falyakun bil wajhil hasan, hendaklah dengan cara yang baik. Gimana caranya? Bilinin wa rifqin wa husni khitabin, yaitu dengan lembut, ya, dengan sopan santun, dengan adab, dan juga wa husni khitab, ucapan yang baik. Bukan ucapan serampangan, bukan ucapan cacian, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak ada kebenarannya. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk Nabi, sebaik-baik petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tidak ada cacian-cacian. Ya, tidak ada cacian. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada beliau, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian berjidal, mendebat orang-orang ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah mendengar dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun, ya, kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun, yaitu dengan ucapan yang layyin, ucapan yang lembut, ya, bukan dibentak-bentak, bukan dicaci maki, bukan, tapi dengan ucapan yang lembut. Ini orang yang paling kafir, Pak, ya. Orang yang paling kafir di zaman itu, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ucapan kepadanya, ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jadi ucapan lembut itu apa pengaruhnya? Seseorang itu akan lebih menerima. Dia akan ingat, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita memberikan nasihat tetapi dengan bentak-bentak, dengan cacian, dengan ucapan umpatan dan lain sebagainya, maka ada celah bagi orang lain, ya, untuk menolak kita. Dan juga ada celah untuk orang lain untuk menyerang kita, karena memang kita salah di dalam cara berdakwah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita mempelajari bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada orang lain dan menjadikan orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika, ya, yaitu ketika beliau mengirim Ali bin Abi Thalib membawa bendera perang menyerbu Khaybar. Beliau mengatakan, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ilal Islam. Kamu maju sana pelan-pelan, ya, dakwahi mereka kepada agama Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kemudian kasih tahu mereka, kalau mau menerima Islam, kasih tahu apa yang wajib bagi mereka. La ayyahdiyallahu bika rajulan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengan perantara kamu satu orang saja, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik daripada kamu menang, mendapatkan ghanimah yang banyak, mendapatkan unta merah. Mendingan satu orang mendapatkan petunjuk. Itu jamaah. Jadi tujuan kita memberikan nasihat, memberikan teguran, ya, memberikan apa lagi, ya, memberikan, mengajak orang lain, kita itu butuh, ya, kita itu butuh supaya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu cara beliau menegur kalau ada kesalahan, sebagaimana dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu 'ani syai'i idza balaghahu 'ani syai'i idza balaghu 'anir rajuli syai'u, apabila telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, ya, dalam suatu perkara, maka beliau tidak mengatakan ma balu fulanin yaqul, kenapa si fulan itu, kenapa si Ali itu mengatakan seperti ini. Artinya apa? Beliau tidak langsung menyebut namanya di depan umum, tetapi yang beliau lakukan apa? Walakin yaqul ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Ada orang yang mengatakan begini dan begitu, ya, disampaikan kepada masyarakat bahwasanya apa yang diucapkan itu adalah ucapan yang salah, tetapi tidak langsung menyebutkan nama orangnya, ya. Ada orang, gitu saja, ada orang. Dan ini beliau lakukan ketika ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kegiatan Nabi di rumah itu bagaimana, ya. Jadi beliau ibadah dan juga ibadahnya itu ringan. Sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi. Beliau melakukan sesuatu ibadah dan beliau memberikan banyak keringanan. Fa tanazzaha anhul qaumun, ya. Maka sebagian orang fatanazzaha anhu qaumun, sebagian orang itu merasa tanazzuh, merasa enggak suka dengan keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Mereka ingin ibadahnya banyak, lebih banyak daripada ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak suka dengan apa yang mereka inginkan itu. Mereka mengatakan, aku ingin sholat nggak akan tidur, aku ingin puasa setiap hari, aku nggak bakal nikah sama perempuan. Maka beliau pun bangun di atas mimbar dan berkhutbah, ya, berceramah kepada orang-orang. Fa khotobah fa hamidallah thumma yaqul, beliau berkhutbah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ma balu aqwamin, ya, ma balu aqwamin, kenapa ini ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu, yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu, mereka itu tidak mau melakukan sesuatu yang aku lakukan. Fa wallah inni la'alamuhum billah, demi Allah aku ini adalah orang yang lebih berilmu dari mereka tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah, dan aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin memberikan nasihat, memberikan teguran, belajar dulu, ya. Kalau kita ingin memberi nasihat dan ingin memberikan teguran, kita merasa benar, orang lain salah, belajar gimana cara memberikan nasihat supaya kita tidak salah, supaya kita tidak dosa, supaya kita tidak menyesatkan orang banyak, tidak menyesatkan orang lain, tidak menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana a'immatan yuhibbunana wa nuhibbuhum wa tuhibbuhum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qimis shalah.